ucapkan selamat siang anak-anak. Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Siang, Pak. Iya, nah, bagus ya, terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja kan? Iya, ya. Betul. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha anak-anak yang telah mengkondisikan sehingga kita pada hari ini tetap dalam kondisi yang sehat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selama pembelajaran ini, kalian kalau mau sambil membawa minuman di sekitarnya boleh. Ya, tapi kalau makan jangan. Nanti kalau makan malah kalian nggak fokus pada pembelajaran. Yang ada di fokusnya pada makan. Begitu ya. Jadi kalau kalian sambil mau minum, menyiapkan minum boleh. Ya, baik anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Coba, siapa yang berani untuk memimpin doa ya? Misalnya Fikna ya. Ayo yang lain begini anak-anak yang lain. Bapak, ya. Itu artinya dibaca tidak? Tidak usah, ya tidak usah. Jadi begini yang lain ya, biar suaranya nggak tabrakan, tolong yang lain suaranya dimatikan semuanya. Suara dimatikan semuanya kecuali si Michelle Fikne ya. Kita mengikuti bareng-bareng baca paritanya, tapi yang kedengeran suara Michelle saja. Yang lain tetap dimatikan biar tidak bentrok ya. Mari silakan Michelle. Ya, anak-anak mari kita awali pelajaran agama ini dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Michelle. Kita membacakan bareng-bareng ya. Mari Michelle dimulai. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwademi swakato bhagavata dhammo Dhamma namasami supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Terima kasih kepada Michelle yang sudah bersedia untuk melakukan kebajikan dengan mengajak teman-temannya untuk berdoa, membacakan nama Karapata. Kalian luar biasa, bisa mengikuti dengan baik. Tadi Bapak melihat semuanya mengikuti dengan baik begini, sambil membaca. Ya nggak apa-apa, belum hafal nggak apa-apa. Ya sambil membaca. Tadi Michelle sudah membacanya sangat bagus, luar biasa. Nah baik anak-anak, nah sebelum pelajaran seperti biasa, kita ngapainnya ketika di sekolah? Bermeditasi, betul ya? Nah, coba sekarang anak-anak, kita sejenak. Sebelum kita mulai pelajaran, coba kita bermeditasi sejenak. Pejamkan mata pelan-pelan. Silakan kita pejamkan mata pelan-pelan. Ya, kita sudah mulai memejamkan mata pelan-pelan. Kemudian kita duduk yang tenang. Kita santai. Coba kita menarik nafas pelan-pelan. Lalu kita menghembuskannya lagi secara pelan-pelan. Kita tarik nafas lagi secara pelan-pelan. Lalu kita hembuskan lagi secara pelan-pelan. Ulangi beberapa saat. Kita tarik nafas lagi pelan-pelan. Hembuskan lagi pelan-pelan. Sekarang kita bertekad. Dalam hati coba, saya bertekad akan mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Saya bertekad untuk selalu menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua kami semua. Saya bertekad untuk terus rajin dan giat mempraktekkan Dhamma. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik anak-anak. Nah, kalian setelah melakukan berdoa dan kemudian bermeditasi, saatnya kali ini Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Bapak melakukan absensi terlebih dahulu ini. Coba Bapak mau melihat dulu ini siswanya ada 25.
Ya, 25. Hadir semuanya. Coba Bapak absen dulu. Bapak absen dulu ya. Satu-satu ini. Bapak absen dulu. Coba nanti yang Bapak absen kalian menyebutkan ya. Menyebutkannya bagaimana? Cukup bilang hadir gitu ya. Abigail? Hadir. Hadir. Abigail hadir. Hadir. Michelle Lavikna? Tuh tadi yang memimpin Parita ya, memimpin doa. Hadir. Terima kasih. Kalian sudah mengikuti ini dengan baik ya. Tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, meditasi, baca Parita, dan juga sudah melakukan absensi. Baik anak-anak, sebelum kita membahas ke dalam pembelajaran hari ini, coba Bapak mau tanya, ada masih ingat nggak? Terakhir sebelum PTS kemarin, kalian tuh belajar apa coba? Mengalahkan marah. Baik, mengalahkan marah. Coba sebelum Bapak lanjutkan ke materi hari ini, ada yang tahu nggak? Mengalahkan marah. Marah itu mengganggu petapa Gotama dengan cara apa ya? Coba dan bisa nyebutin? Apa? Apa Jordan? Menggoda. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Kemarin yang di materi mengalahkan marah itu, marah melakukan serangan-serangan kepada petapa Gotama itu apa saja bentuk serangannya? Ada masih ingat? Coba yang masih ingat siapa? Serangannya apa ya? Angin topan. Hujan Batu. Oke ya, benar semuanya anak-anak. Nah, coba sekarang Bapak tanya lagi. Serangan-serangan marah yang begitu banyak tadi, apakah bisa melukai tubuh petapa Gotama, anak-anak? Tidak. Bagus sekali. Kita tidak mengalami, tidak melukai. Ada yang tahu nggak? Kenapa kok tubuh petapa Gotama nggak terluka? Padahal marah menyerang begitu hebat. Kenapa ya? Karena dilindungi kebajikannya. Iya, bagus. Karena dilindungi oleh kebajikan yang telah diperbuat Bodhisattva selama hidupnya. Kalian luar biasa ini, masih ingat semuanya. Baik anak-anak, berarti saatnya kalau ke yang minggu lalu masih ingat. Nah, yang sekarang Bapak langsung mau yaitu memberi yang materi hari ini. Nah, materi hari ini anak-anak, judulnya apa itu ada di slide kalian? Judulnya apa? 8 kondisi duniawi. Sudah kelihatan ya? Yang Bapak share, apakah sudah nampak di tempat kalian? Sudah? Sudah. Nah, betul. Itu adalah kita menceritakan 8 kondisi duniawi. Tetapi ada bagiannya yaitu pada kali ini kita belajarnya hanya satu, yaitu mengenai kondisi yang menyenangkan saja. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi duniawi yang menyenangkan ya. Baik, nah ini anak-anak, sebelum ke belajar itu, Bapak akan menyampaikan dulu ini cakupan materi. Cakupan materi itu apa? Cakupan materi itu anak-anak adalah materi yang akan kita pelajari. Yang pertama apa? Tentang 8 kondisi duniawi itu sendiri anak-anak. Jadi nanti kita akan belajar secara singkat dulu mengenai 8 kondisi duniawi. Nah, setelah mempelajari itu, yang kedua, nah ini kita kelompokkan lagi tadi. Kita nanti hari ini belajarnya khusus mengenai materi yang menyenangkan dari 8 kondisi duniawi itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai cara menghadapinya anak-anak. Ternyata anak-anak, kondisi duniawi yang menyenangkan itu tidak selamanya membuat kita bahagia anak-anak. Makanya kita perlu pelajari, kita perlu menyikapinya. Bagaimana kalau kita misalnya mendapatkan salah satu dari 8 kondisi duniawi. Nah, jadi kan anak-anak, setelah cakupan ini, nah ini juga nanti ada yang keempat mengenai contoh-contoh peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan kondisi duniawi yang menyenangkan. Nah, baik. Sekarang setelah cakupannya, materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kalian juga akan mendapatkan manfaatnya setelah mempelajari ini. Apa manfaat yang akan kalian dapatkan anak-anak? Nah, setelah kalian mempelajari ini, manfaat yang akan kalian peroleh adalah satu. Nah, tentunya kalian mengetahui 4 kondisi duniawi itu yang menyenangkan apa saja. Nah, pasti nanti kalian tahu setelah belajar ini. Ya, kalian tahu
4 kondisi dunia yang menyenangkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana anak? Menerima kondisi duniawi yang kalian alami itu. Jadi tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan makhluk lain, tidak menyalahkan pihak lain. Begitu ya. Dan yang ketiga, kalian dapat menyikapi ketika kalian mengalami salah satu kondisi duniawi yang mana selain cakupan materi dan juga selain manfaatnya, Bapak juga akan menyampaikan ini mengenai tujuan dan kompetensi dasar dari materi ini ya. Jadi Bapak memberitahu kalian terlebih dahulu kalau yang namanya yang di sebelah kiri ini anak-anak yang ada sikap spiritual, ada sikap sosial, ada pengetahuan, ada keterampilan, ini namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa, Pak? Kompetensi dasar itu anak-anak, itu adalah kemampuan paling minimal yang harus kalian peroleh setelah mempelajari ini. Siapa yang membuat kompetensi dasar, Pak? Nah, anak-anak, yang membuat kompetensi dasar ini adalah pemerintah, bukan Bapak ini. Nah, lalu anak-anak, supaya lebih gampang, supaya kompetensi ini kalian memiliki kemampuannya, Bapak turunkan lagi. Bapak turunkan menjadi apa? Menjadi tujuan itu anak-anak. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya nanti anak-anak itu akan membaca yang pertama, yang kedua mengamati gambar, dan yang ketiga menyimak penjelasan dari Bapak. Nah, setelah kalian membaca, setelah kalian menyimak penjelasan Bapak dan kalian setelah mengamati gambar, Bapak berharap kalian bisa menunjukkan sikap semangat dalam mempelajari 8 kondisi duniawi. Selain menunjukkan sikap semangat, kalian juga harus menerima setiap kondisi duniawi dan juga mampu mendefinisikan anak-anak kondisi duniawi masing-masing itu apa. Dari 4 hal yang menyenangkan tadi, dan juga kalian bisa menyebutkan nanti anak-anak, menyebutkan mengenai 4 kondisi duniawi yang menyenangkan. Dan yang terakhir, yang E itu, kalian juga nanti setelah mempelajari ini, kalian harus bisa menulis sebuah contoh pengalaman yang berkaitan dengan kondisi duniawi. Begitu ya. Itu yang perlu kalian nanti pelajari. Yang perlu kalian dapatkan setelah mempelajari ini. Nah, baik anak-anak, satu lagi nih. Apa yang akan kita lakukan di pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, hari ini kita itu akan belajarnya, akan banyak hal, banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, nah tadi yang Bapak sampaikan, membaca. Membaca yang mana, Pak? Nanti Bapak infokan anak-anak. Ya. Yang kedua, nah nanti kalian akan menyimak penjelasan dari Bapak sebentar. Nanti penjelasannya nggak lama, kita sekilas saja. Nanti kan kalian lebih banyak yang mempraktekannya. Nah, yang ketiga, nah ini anak-anak, diskusi. Kalau kemarin ketika di sekolahan, diskusinya bisa berkelompok. Dengan tempat duduknya tinggal ditarik-tarik. Nah, saat ini tidak. Nanti kita diskusinya bareng-bareng. Ya, nanti Bapak menunjukkan gambar. Nah, kalian diskusi bareng untuk menganalisa, untuk mengamati gambar tersebut anak-anak. Ya, nah yang terakhir, nah nanti ini ada penilaian. Ya, baik anak-anak, itu tadi yang menjadi awal dari kegiatan kita. Nah, coba anak-anak, sekarang kalian langsung buka coba buku paketnya dulu, halaman 33. Ya, coba kalian buka buku paket halaman 33 ya. Ya, yang ada bukunya tolong dibuka buku paket halaman 33 dan silahkan langsung dibaca dulu. Baik anak-anak, kegiatan kita yang pertama yaitu membaca sudah selesai. Sudah selesai ya. Jadi aktivitasnya ngapain lagi, Pak? Seperti yang kedua itu anak-anak, berarti penjelasan dari guru. Dalam hal ini berarti Bapak yang menjelaskan. Ya, oke. Nih. Nah, ini anak-anak, 8 kondisi duniawi. Coba, tadi kan sudah membaca. Ada yang mau berpendapat nggak kira-kira? 8 kondisi duniawi. Pengertiannya itu apa ya? Nggak tahu ya. Nah, 8 kondisi duniawi. Kondisi duniawi itu adalah suatu keadaan anak-anak. Keadaan yang sehari-hari kita alami. Betul ya? Pasti kita semua orang mengalami. Siapa yang mengalami? Semua orang anak-anak. Tidak tergantung gender. Tahu gender? Gender itu jenis kelamin. Tidak tergantung apakah dia laki-laki atau perempuan. Tidak tergantung apakah dia dari suku Jawa, Sunda, atau Chinese. Tidak tergantung apakah dia beragama Islam, Kristen, Buddha, enggak pengaruh. Semuanya kondisi duniawi ini akan dialami ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal,
Kondisi duniawi ini terdiri dari 8 yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kondisi yang bahagia 1 dan kondisi yang menderita. Kita hari ini fokus mengenai kondisi yang bahagia saja ya. Nah, baik. Berikutnya anak-anak. Nah, ini 8 kondisi duniawi itu terdiri dari apa saja? Ya, ini tadi kalian baca. Coba sekarang Bapak tanyakan nih. Kalau kalian saya suruh milih itu, kalau Bapak suruh milih, kalian milihnya yang mana ya? Yang yang bulatan berwarna kuning atau bulatan berwarna hitam ya kira-kira anak-anak? Warna kuning. Warna kuning. Warna kuning. Bagus. Ada nggak yang mau warna hitam? Enggak. Tidak. Bagus. Iya, tidak ada orang mau warna hitam. Ya benar anak-anak, sebenarnya benar. Kenapa semua orang pasti kalau disuruh milih, milihnya yang berwarna kuning, yaitu memperoleh senang, kesenangan, namanya terkenal, selalu dipuji-puji, dan selalu mendapatkan untung. Pasti yang diminta itu. Bisa nggak kita memilih? Hanya milih yang kuning saja. Yang warna hitam nggak boleh. Pokoknya hidup saya ini maunya yang kuning saja, yang putih nggak mau, yang hitam nggak mau. Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa, si Felicia, betul. Kenapa nggak bisa? Karena tadi di awal kan, kondisi duniawi itu dialami oleh siapapun. Tidak hanya orang kecil, tidak hanya orang dewasa seperti saat ini, pandemi, corona, COVID-19. Apakah COVID-19 itu hanya bisa dialami oleh orang Wuhan saja, orang Cina? Tidak. Tidak kan? Sekarang itu ada 251 negara, anak-anak. Nggak ada yang bisa milih kan? Maunya ini, oh yang ini corona ini udah di Wuhan saja lah, di Indonesia nggak mau. Tapi nggak bisa. Ya, nah lagi COVID-19 ini apakah cuma bisa? Oh, berarti kalau nggak di Wuhan, udahlah. Yang menerima COVID ini berarti orang tua-tua saja. Bisa nggak begitu? Tidak bisa juga. Buktinya anak-anak banyak. Dalam kandungan, orang bayi dalam kandungan terjangkit COVID-19, sudah banyak anak-anak positif COVID-19. Baru lahir positif juga. Anak sekolah positif juga. Yang di pesantren juga sama itu, banyak di Jawa Timur kemarin, di TV-TV itu banyak kan, pesantren kan sudah masuk, yang dari pesantren, sudah banyak yang positif COVID-19 di pesantren. Kemudian yang orang tua, banyak juga. Mahasiswa, ada juga. Pejabat, banyak juga. Bahkan dokternya juga, anak-anak. Dokternya banyak nggak? Dokter kan orang ahli kesehatan, masih kena juga tuh anak-anak COVID-19. Berarti nggak bisa memilih. Yang Buddha udah 2500 tahun yang lalu sudah melihat hal ini. Sudah mengetahui anak-anak. Itu memang kondisi yang alami. Nggak ada yang bisa menolak. Apakah dia orang Buddha, orang Kristen, semuanya nggak bisa menolak. Apakah dia laki-laki, perempuan nggak bisa menolak. Itu akan terjadi terus dialami ya. Nama lainnya adalah 8 angin dunia. Nah, siapa yang tahu kenapa disebut 8 angin dunia? Kenapa ya? Siapa yang tahu ya? Datang dari mana saja. Angin bisa datang dari arah mana aja. Luar biasa. Berarti tadi membaca semua. Benar. Kenapa disebut itu? Karena angin itu datangnya dari kemana saja. Bapak beri contoh di sini nih. Ini misalnya ada orang. Ini diri kita misalnya ya. Diri kita. Nah, angin atau kondisi duniawi itu datang dari mana saja anak-anak. Kanan, kiri, atas, bawah sudah siap. Yang putih itu Bapak menggambarkan yang senang. Yang hitam itu Bapak menggambarkan yang menderita, yang sedih. Semuanya sudah siap datang anak-anak. Nah, lalu bagaimana? Itu tergantung kitanya. Tergantung kita yang berbuatnya. Kalau kita berbuatnya baik terus, maka yang kemungkinan datang adalah kondisi yang bahagia. Tapi kalau kitanya berbuat buruk terus, ya kemungkinan yang datang adalah kondisi yang menderita. Nah, baik anak-anak. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi pertama adalah senang. Senang itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak, senang adalah keadaan tercapai keinginannya, terpenuhi cita-cita. Nah, Bapak yakin kalian juga sudah mengalami senang. Siapa yang tadi pagi sudah merasa senang? Senang karena mamanya masakin makanan yang enak, misalnya. Kan kalian kalau lagi nggak daring, kalau lagi sekolah di sekolah kan enak. Pak, saya senang, Pak. Tadi dikasih uang jajan 20.000, biasanya 10.000. Nah, senang. Tapi kalau lagi kayak gini, pandemi gini, dikasih uang jajan juga nggak? Enggak, nol. Iya. Tangan. Iya, tapi kan masakan mama enak-enak. Dikasih wifi, bisa bangun tidur lihat YouTube. Nah, itu kan merupakan senang kan? Mainan. Nah, bisa buat mainan, bisa nonton di rumah terus.
Nah, kondisi yang kedua anak-anak. Kondisi yang kedua adalah terkenal. Nah, Bapak yakin nih kalian semua sudah kenal. Nah, artinya apa sih dikenal itu? Terkenal itu artinya adalah dikenal atau diketahui umum. Termasyur, tersohor itu artinya terkenal anak-anak. Ya, terkenal berarti semua orang mengetahui. Kalian ini pasti mengetahui yang nomor satu Pak Jokowi itu dari Sabang sampai Merauke pasti mengenal semuanya. Nah, berikutnya adalah yaitu kondisi ketiga yaitu dipuji anak-anak. Dipuji, apa artinya? Dipuji itulah rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus atas kebaikan. Coba, siapa yang di sini kalian pernah dipuji sama temannya? Pernah? Ada yang mau cerita? Kayak gini, Pak. Ya? Ini, Pak. Saya gambar, Pak. Wih, kamu jelek banget gambarannya. Itu dipuji juga nggak, Pak? Itu namanya pujian nggak sih, Jen? Iya, kan itu kan Itu bukan pujian, Jen. Dipuji. Itu namanya celaan. Betul sih, Meta nggak dipuji, itu dicela. Gambar si Jen cuma begitu. Nah, kalau dipuji itu seperti ini, Jen. Si Jen kan biasanya mungkin ketika Zoom nggak mau masuk. Ya, pas lagi Zoom, kayak hari ini Bapak lihat. Oh, si Jen ini bagus ya. Hari ini mau ngikutin Zoom. Nah, itu namanya pujian, Jen. Ya, itu dipuji. Karena ketika orang dipuji itu pasti ketika sudah melakukan sesuatu yang baik. Kalau orang melakukan sesuatu yang buruk, dipuji itu tidak mungkin. Ya, nah, oke, satu lagi. Kondisi yang keempat, anak-anak. Kondisi yang keempat ini. Ya, kondisi yang keempat adalah untung. Untung itu artinya apa? Mendapat manfaat, mendapat faedah. Nah, kalian ini kan Bapak menggambarkannya ini dalam ya sukses dalam bekerja. Nah, kalian sebagai siswa ada untungnya nggak ya anak-anak? Ada nggak ya? ada bisa bikin pintar. Nah, betul sih Jen. Kalian ada untungnya. Guru sudah memberikan ilmu, kalian ada keuntungan. Keuntungannya apa? Mendapatkan pengetahuan, mendapat nilai yang bagus. Nah, itu adalah keuntungannya kan? Ya kan? Nanti dari keuntungan-keuntungan itu banyak. Nah, kalian pun sama hari ini. Kalian di rumah saat pandemi seperti ini. Walaupun COVID-19 ini nggak selamanya rugi kan? Ada untungnya nggak kira-kira anak-anak dari COVID-19 ini bagi kalian? Coba rata Di rumah aja. banyak untungnya anak-anak. Bapak juga memikir kayak gitu. Kalau kita meratapi terus, aduh, COVID-19 kita nggak bisa sekolah. Kan aktivitas kita nggak hanya sekolah anak-anak. Setidaknya kalau lagi hujan kita nggak mikirin, oh iya ya, tadi kalau kita sekolah kan ini lagi musim hujan. Waduh hujan, nanti saya basah kehujanan lagi pulangnya. Nah, dengan adanya COVID-19 ini kan berarti kalian di rumah bisa berpikir yang positif kan. Oh iya nggak apa-apa lah, untung lagi hujan ini. Pas lagi COVID-19, jadi nggak perlu ke sekolah. Iya kan? Nah, begitu. Nah, untung lagi COVID-19. Jadi, mama membelikan handphone baru untuk belajar. Untung juga nggak? Untung lagi COVID-19. Jadi, mama membiarkanku megang HP terus 24 jam. Keuntungan juga itu anak-anak. Begitu ya? Nah, oke. Ya, berikutnya anak-anak, ini Bapak menyampaikan sedikit lagi, yaitu mengenai cara menyikapi kalau kondisi menyenangkan. Ternyata anak-anak, Sang Buddha juga mengatakan anak-anak, kondisi duniawi yang menyenangkan itu tidak kekal. 4 kondisi tadi anak-anak itu, 4 kondisi ini, itu semuanya tidak kekal. Cara menghadapinya bagaimana Pak? Yang pertama, jangan lengah. Contoh ini, misalnya kayak tadi, di kelas ini misalnya, ada seorang siswa yang paling pintar sudah. Dari kelas 1 sampai kelas 5, dari kelas 1 sampai kelas 4 ya, selalu nilainya bagus, peringkatnya peringkat 1 terus. Nah, tapi kalau dia lengah itu dia nggak waspada, nggak mau belajar, merasa, oh saya kan udah pintar terus, nggak usah belajar lah. Lengah kan itu? Nah, ketika dia lengah, ya itu pasti nggak akan abadi nanti. Pasti dia yang awalnya peringkat 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 4, ya di kelas 5 siap-siap nanti tergeser. Begitu kan? Jangan lengah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan sombong. Kemudian lagi yang ketiga terus melakukan kebajikan. Walaupun kalian sudah pinter, sudah mendapat juara 1 terus, ya harus terus berbuat baik. Dengan cara apa? Rajin belajar terus. Walaupun di kelas 5 ini ada siswa yang temannya banyak, disenangi banyak orang, ya harus terus berbuat baik. Begitu ya, harus terus berbuat baik. Tidak boleh yang namanya malas untuk belajar. Dan yang terakhir, cara menyikapinya yang menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal. Nah, baik, itu adalah anak-anak mengenai tentang 4 kondisi yang menyenangkan dan juga cara menyikapinya. Nah, ini di chat ini sudah banyak ini. Ada 26 chat. Coba Bapak lihat dulu.
Ini ada pertanyaan apa tidak ya? Nih, Bapak menjawab dulu yang ada di chat nih. Di chat ini ada pertanyaan dari Jordan. Pak, lengah artinya apa, Pak? Kekal artinya apa, Pak? Coba siapa yang bisa menjawab ini? Ini gampang ini. Coba siapa yang bisa menjawab lengah itu apa? Sama kekal itu apa ya? Coba, lengah itu apa ya? Kali itu bukannya berani ya, Pak? Lengah itu apa? Apa sih, Jen? Gak tahu, Pak. Leonel bisa menjawab lengah itu apa? Lengah. Tidak atau kurang waspada. Betul si Leon, benar, tepuk tangan itu sangat biasa, sangat luar biasa. Nah, sudah anak-anak. Baik, coba. Bapak pengen bertanya dulu nih, dari yang tadi sudah Bapak jelaskan, ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Karena habis ini anak-anak, Bapak ini selanjutnya habis ini kalian harus diskusi. Diskusinya bareng-bareng kita, tapi yang menjawab kalian dulu. Nanti kita meluruskan, Bapak meluruskannya begitu, menjadi fasilitator. Nah, tadi anak-anak, kita tadi kan sudah sampai cara mengatasinya. Nah, sekarang ini diskusi kalian. Coba. Ini ada pertanyaannya. Coba kita diskusikan. Silakan. Silakan, siapa yang mau menjawab? Kondisi duniawi apa itu dari gambar itu? Terkenal. Terkenal. Si Jen ya, luar biasa si Jen. Bagus. Berikutnya. Mengapa mereka mendapat kondisi tersebut? Ya, mengapa ya? Coba dipikirkan. Mengapa kok mereka bisa terkenal ya anak-anak ya? Karena dia berusaha, Pak. Karena dia berusaha. Karena dia berusaha. Ada lagi selain berusaha? Ya, Karena dia berusaha dan kerja keras. tak apa Meta? Tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah. Kerja keras, bagus. Itu yang dilakukan mereka. Benar. Bagaimana cara mendapatkan kondisi tersebut? Bagaimana caranya ya? Kalau kita kerja keras. Atau berjuang. Berjuang. Kerja keras. Belajar yang rajin. Pada diskusi yang kedua. Semuanya berpendapat. Jangan hanya satu orang terus. Jangan si Jen, Leonel, semuanya coba menjawab. Apa kondisi dunia yang dialami dari gambar itu? Banyak uang. Banyak uang. Bagus. Itu kan masih anak-anak, ternyata dia juga memperoleh keuntungan, banyak uang. Mengapa mereka mendapatkan kondisi tersebut? Kenapa ya kira-kira ya? Iya, banyak halnya anak-anak. Karena pasti yang sudah pasti karena mereka kerja keras. Tidak ada orang yang sukses itu nggak kerja keras, nggak ada. Pasti ada usahanya. Kecuali yang memang sudah dapat warisan dari orang tuanya banyak sekali. Tapi kalau dapat warisan pun anak-anak, kalau nggak digunakan dengan baik ya pasti akan habis. Makanya tetap harus ada perjuangan. Bagaimana cara mendapatkan kondisi tersebut? Ya sudah sama tadi ya, pasti dengan cara kerja berusaha, kerja keras. Kalau kalian sebagai siswa supaya mendapatkan keuntungan, berarti kalian harus dengan rajin belajar. Apa ini? Ini juga yang namanya kaya, kondisi duniawi yang untung juga, ya, untung menjadi kaya raya juga. Mengapa mereka mendapatkannya? Sama seperti tadi, karena rajin bekerja dan sebagainya. Ya. Nah, oke. Nah, ini kalian adalah perlu yang namanya mengerjakan link. Nah, ini Bapak mau share dari sini. Coba kalian langsung mengerjakan linknya ini. Tidak usah disalin. Kalian kerjakan saja di sini. Ini Bapak catat ya. Di chat. Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Baik, anak-anak. Ya, tadi kan kalian sudah melakukan tugas individu, yaitu mengerjakan yang namanya link tadi. Nah, coba sebelum kita mengambil kesimpulan, coba Bapak bertanya kepada kalian, memberi kesempatan. Ada nggak yang masih ingin bertanya? Ini sebentar lagi kita mau selesai nih. Ini tinggal kita kesimpulan, lalu sudah nanti kita tutup kegiatan pada hari ini. Coba ada yang mau tanya? Tidak ada yang mau tanya ya? Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya, mari kita simpulkan coba anak-anak. Apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Begitu ya, itu namanya kesimpulannya anak-anak ya. Coba kita lihat. Yang sudah kita simpulkan hari ini kan tadi yang contoh-contoh yang soal di situ tadi. Soalnya gampang semua lah Bapak kira. Nah ini,
kesimpulannya apa ya? Kesimpulan kita ya anak-anak, yang telah kita pelajari hari ini kan yang pertama, benar nggak? Kita sudah mempelajari hari ini mengenai kondisi yang menyenangkan. Apa saja kondisi yang menyenangkan? Yaitu satu, senang atau mendapatkan perolehan. Kemudian yang kedua, Terkenal. terkenal. Yang ketiga, Dipuji. puji. Dan yang keempat, untuk semua orang pasti menginginkan itu ya. Semua orang bisa mendapatkan itu. Nah, yang kedua anak-anak, nah ini kita dapat menyikapi kalau kondisi yang menyenangkan itu kita alami, salah satunya misalnya kita sedang senang atau kita sedang terkenal atau kita mendapatkan pujian atau kita memperoleh keuntungan. Nah, itu menyikapinya kita tidak boleh, yang pertama tidak boleh lengah, yang kedua tidak boleh Sombong. yang ketiga terus melakukan usaha kebajikan, dan yang keempat menyadari segala sesuatu pasti akan tidak kekal, akan berubah ya. Baik anak-anak, jadi itulah yang kita hari ini pelajari. Minggu depan ya, seperti yang tadi di awal Bapak sampaikan, minggu depan kita nanti akan belajar apa? Yaitu belajar mengenai kondisi duniawi yang menyenangkan ya. Nanti kalian juga mengamati mengamati gambar dan juga mengamati ada lagu besok minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari kondisi duniawi yang tidak menyenangkan. Nanti kita akan melihat gambar, mengamati gambar, dan juga kita akan menyanyi bersama ya. Baik anak-anak, jadi itu adalah kesimpulan pada hari ini, dan ini ada tugas bersama keluarga ya. Tugas bersama keluarga nanti ini ada tugas untuk kalian membuka web seperti biasa, blog pribadi Bapak, yaitu di bagawato.blogspot.com ya. Nah, nanti kalian langsung mengerjakan. Di situ ada di bagian bahan ajar menunya. Di bahan ajar kalian tinggal mencari. Di situ ada soal, di bagian menu soal. Soal dan tugas tuh ada di kelas 5 ada tugasnya. Kalian cari kelas 5 ya. Jangan cari kelas 4 atau kelas 3. Udah lewat, kalian cari kelas 5. Di situ tugas bersama keluarganya sangat jelas anak-anak. Apa yang perlu kalian lakukan, bagaimana pengerjaannya, kapan mengumpulkannya. Sudah jelas. Baik anak-anak, itu tadi mengenai pembelajaran kita hari ini. Pada dasarnya kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Luar biasa, sangat bagus sekali. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan dengan materi kondisi duniawi yang tidak menyenangkan. Itu juga perlu kita pelajari anak-anak. Karena seperti yang tadi di awal Bapak sampaikan, kondisi yang menyenangkan maupun kondisi yang tidak menyenangkan itu akan dialami oleh semua orang ya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran agama pada hari ini dengan berdoa lagi ya. Silakan, tadi yang memimpin doa adalah si Michelle ya, yang memimpin doa. Berarti sekarang juga sama. Silakan Michelle memimpin doa, dan Bapak berharap yang lainnya juga beranjali. Kita bersama-sama membacakan doanya tadi ya. Mic bisa dimatikan semuanya kecuali si Michelle Lavikne. Silakan Mic. Arahang sama sambudo bhagawa budang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang namami. Ya, terima kasih kepada Michelle yang sudah memimpin doa penutup pada hari ini ya. Nah, baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini ya. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih, dan kalian tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Kalian harus menjaga diri dengan baik ya. Walaupun di tengah pandemi ini, kalian tetap bisa untuk belajar, karena kewajiban kalian adalah belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tetap bisa terus berbuat baik ya. Terus semangat. Jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan sebelum makan, kemudian kita pakai masker saat bepergian, dan selalu menjaga
jarak. Ya, baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Kita ketemu lagi pembelajaran minggu depan dengan agenda membahas 8 kondisi duniawi yang tidak menyenangkan. Bapak akhiri, terpujilah Buddha. Namo Buddhaya.